Dan kali ini geng rating 5 lagi berkunjung ke Cibubur nih. Selain terkenal dengan kota wisatanya, Cibubur juga terkenal dengan kulinernya. Nah, di daerah ini ada warung makan yang menjual menu kepala ikan manyung. Namanya Kepala Manyung Buffat. Selain terkenal akan menu kepala ikan manyungnya, warung ini juga menjual menu lain yang gak kalah menarik dong, yaitu tumis daun pepaya. Dan serunya lagi nih, sistem makan di sini tuh prasmanan. Jadi sobat makan bisa bebas pilih lauk sesuai selera. Sobat makan, sekarang aku lagi ada di Kepala Manyung Buffat yang ada di kota wisata Cibubur. Nah, jadi di sini spesialtinya itu adalah ikan manyung, yaitu kepala, terus badannya juga dipakein kuah mangut. Langsung aja kita pesen. Mas, aku mau pesen ikan manyung komplit, mau kepala, terus mau badannya juga. Terus saya mau sayur. Saya mau sayurnya daun pepaya aja deh. Nah, kuah kepala manyung ini dibuat dengan rempah pilihan dan menggunakan kuah santan. Ulala, ngelihat kuahnya aja tuh udah sukses bikin perut keroncongan. Nah, ini dia menu yang tadi udah aku pesen. Nih, di sini ada kepala ikan manyung pakai kuah mangut. Ini kepala ikan manyungnya. Nah, ini badannya. Langsung aja kita coba. Sekarang aku mau coba kuah mangutnya dulu. Gurih banget, kental. Jadi berasa bumbunya tuh medok ya, gak malu-malu bumbunya. Terus aku merasa ini ada sedikit pedes. Dijamin deh kalau sobat makan datang ke warung ini gak bakalan rugi. Lihat aja, ukuran ikannya gede banget. Kalau soal rasa, nggak ada duanya deh. Dagingnya banyak banget ini, aduh. Tuh, ini puas banget kalau makan. Langsung aja aku makan. Ikannya fresh. Biasanya aku tuh pemilih banget kalau makan ikan. Apalagi ini kan ikan laut ya. Ikan laut tuh kadang suka amis gitu. Nah, ini bener-bener fresh karena nggak ada amis, nggak ada bau lautnya sama sekali. Biar makin nendang dan kenyang, cobain kepala manyung pakai nasi itu udah pilihan yang tepat. Apalagi kalau pakai nasi yang masih hangat, nampol banget. Ini ikannya itu nggak langsung dimasak gini ya, tapi ini tuh diasap dulu supaya aromanya keluar juga. Jadi kuahnya ini pas dihirup tuh juga ada aroma asap dari si ikannya. Nah, buat sobat makan yang nggak tahu kuah mangut itu kayak apa, kuah mangut itu mirip kayak gulai atau kari. Tapi kalau mangut itu ada potongan-potongan cabai kayak gini nih. Jadinya ada rasa getirnya, dan juga namanya mangut itu pasti pakai ikan asap. Makanya yang tadi aku bilang, kuahnya itu tuh ada rasa smoky-nya, ada rasa asapnya. Dan itu kan nggak kita dapetin di gulai atau di kari ya. Biar makin nikmat nih makannya, Caca juga pesen tumis daun pepaya. Kira-kira rasanya gimana ya? Kasih tahu dong Caca. Daun pepayanya nggak pahit sama sekali. Terus juga ada pedes-pedes dari cabai rawitnya. Seger jadinya. Daging ikan yang lembut dicampur dengan tumis daun pepaya adalah perpaduan rasa yang nggak bisa didapatin di tempat lain. Tapi sobat makan tahu nggak sih sebenarnya jenis ikan ini sama seperti jenis ikan jambal roti yang biasa dipakai untuk membuat menu ikan asin loh. Aku notice ya perbedaan daging kepala sama daging badannya. Kalau misalnya daging badannya itu lebih berserat, lebih kering gitu. Kalau bagian kepala
lebih juicy, lebih berlemak. Udah puas cobain kepala sampai daging ikan manyung, otomatis udah puas juga nih cobain tumis daun pepaya yang enak banget. Sekarang kita lihat, kira-kira penilaian Caca gimana ya? Jadi menurut aku, kepala manyung Bufat di Kota Wisata Cibubur enaknya grill. Halo Sobat Makan, main ke Bandung gak afdol rasanya kalau nggak cobain yang segar-segar. Kali ini geng Rating 5 lagi ada di daerah Kalipah Apo dan bakalan nyobain salah satu es legendaris yang katanya tuh udah melegenda sejak zaman dulu. Ini dia es goyobot Obi Kalipah Apo. Hei kalian semua, jangan ngaku anak gaul Bandung ya kalau belum cobain es goyobot Obi Kalipah Apo. Ini di tangan aku udah ada yang dingin-dingin ya kan. Ini pertama yang bisa kita lihat ada alpukat nih ya. Habis itu ada jelly mutiara tuh. Cantik banget. Terus ini ada tape ubi. Tuh, ada tape ubi. Terus di dalamnya ini juga ada nih, tape ketan hitam. Tuh. Dan ini nih. Ini namanya goyobotnya. Sekilas kayak mirip lemu pandan ya. Ciri khasnya Bandung, tapi ini adalah goyobot. Kuah dari es ini berasal dari susu dan juga campuran gula merah serta sedikit air kelapa. Tuh, dari kuahnya aja udah kelihatan nyegerin kan? Kalau nggak percaya, tanya Audi aja deh. Aku jadi nggak sabar pengen cobain Tuh. Enak, segar, tapi dia tipenya tuh bukan yang es serut ya. Jadi dia tuh es yang dibalok terus abis itu dipecahin. Nah, bukan yang tipe es serut. Di sini juga ada ternyata daging kelapanya. Tuh, aku mau cobain ininya lah yang pasti goyobotnya. Nah, ini dia bintang utamanya, goyobot. Goyobot ini terbuat dari tepung hun kue yang pastinya tuh bikin sensasi makan es ini tuh jadi unik banget. Penasaran gak sih gimana rasa goyobotnya? Cus yuk kita tanya Audi. Coba ini beneran mirip sama lemu pandan apa enggak ya? Kita cobain. Jujur kalau orang nggak tahu, ini tuh rasanya mirip banget sama lemu pandan. Jadi ini rasa pandannya juga berasa ya menurut aku. Cuma mungkin bedanya di kayak teksturnya aja ya sama potongannya. Kalau misalnya goyobot ini potongannya kotak-kotak kecil-kecil, tipis-tipis. Kalau lemu pandan kan kayak ada teksturnya geriginya gitu. Habis itu dia lebih gede-gede potongannya. Tapi ini so far sih rasanya mirip banget ya kalau di lidah aku. Bener-bener kayak jelly tapi ada rasa pandan-pandannya gitu. Nah sekarang kita mau cobain tapenya nih. Nggak cuma itu aja loh Sobat Makan. Di dalam es ini juga ada part penting, yaitu tape ubi dan tape ketan hitamnya. Tapenya juga enak. Nih lihat deh Sobat Makan. Tapenya tuh nggak hancur. Jadi rasa kuahnya ini tidak terpengaruh dengan adanya keberadaan tape. Kan ada tuh biasanya tape yang hancur jadi dia mempengaruhi rasa kan. Tapi kalau ini enggak. Nah dan ini nih selain ada tape yang kuning itu ada juga nih kita punya tape ketan hitam dicampur sama goyobotnya. Kita sikat. Jadi itu gini loh. Di dalam satu mangkok ini menurut aku ya ada permainan tekstur sama ada permainan rasa. Tapi di dalam sini kan ada tape ketan hitam dan juga tape ubi yang rasanya itu agak asem-asem, ya kan? Jadi ketika dicampur sama yang manis-manis, dia tuh balance aja di mulut. Dan ada jelly mutiaranya yang kalau digigit tuh meledak-meledak di mulut. Jadi ya menurut aku enak dan dicampur sama goyobotnya. Kalau makan es goyobot ini emang paling nikmat kalau dicampur jadi satu kayak Audi gini nih. Biar makin sugar dan pastinya bikin ngiler. Biar makin afdol, kita seruput aja langsung.
Oh, amazing. Jadi ya, sobat-sobatku, AA, teteh semuanya yang ada di Bandung harus banget cobain es goyobot Obi Kalipa Apo. Kenapa? Karena rasanya enak banget. Tidak terlalu manis, ada asamnya dari ketannya ya kan. Ada permainan sagunya juga. Pokoknya belum kasep pisan kalau belum cobain ini. Puas cobain es goyobot dengan kesegaran kuah dan buahnya serta uniknya rasa goyobot yang terbuat dari adonan hunkwe. Sobat makan pasti udah gak sabar kan? Kira-kira menurut Audi rasa es goyobot ini gimana ya? Makin penasaran kan? Gimana ya nilainya ya? Sekasep penampilannya gak sih? Aduh, jadi makin penasaran deh. Jadi kalau menurut aku, es goyobot Obi Kalipa Apo enaknya wow, real. Hai sobat makan, Nenggeli satu ini lagi main-main ke kota Cimahi nih. Nata mau cobain salah satu warung yang punya menu sate usus ukuran jumbo dan sambal mirdot. Ulala, apa tuh sambal mirdot? Penasaran gak sih? Ini nih warung spesial sambal Mbah Gundolo. Wah, dari namanya aja udah unik ya. Harusnya sih rasa makanan di sini tuh nggak kalah unik. Cus deh, ikutin Nata. Kumaha wargi Cimahi, damang sadayana. Kebetulan pisan ini Nata tuh lagi jalan-jalan di daerah Cimahi. Dan kalau misalnya sobat makan tuh daerah Cimahi nih, wajib banget mampir ke warung spesial sambal Mbah Gundolo. Lihat makanannya di sini, menggoda banget. Nah, jadi di depan Nata ini udah ada nih 2 sate-satean yang gede banget ini. Panjangnya itu sampai 25 cm loh katanya sobat makan. Nah, Nata pesen ayam gorengnya nih sobat makan. Dan ada yang spesial lagi istimewa nih. Ini dia, namanya sambal mirdot. Tuh, kita cobain sate kulitnya seenak apa sih? Sobat makan, ini jujur ya, kalau misalnya Nata pertama kali makan sate kulit ini enak banget. Kenapa? Soalnya Nata tuh suka kulit yang nggak digoreng terlalu kering. Jadi di tengahnya itu dia masih kenyal, tapi di luarnya tuh crispy kulitnya. Sekarang Nata pengen cobain sate kulit ini pakai si sambal mirdotnya. Nah, nih kalau misalnya sobat makan lihat nih teksturnya tuh, lihat masih kenyal-kenyal gini kan. Kita cobain pakai sambalnya ya. Nih sambalnya. Sobat makan, menurut Nata ya, sambal mirdot ini boleh jadi pilihan ya. Udah gitu kita mau cobain sate ususnya. Nih tuh besar banget kan sobat makan. Kita cobain ya. Gak salah emang deh pilihan Nata. Sate kulitnya segurih itu, matang dengan sempurna. Ditambah porsinya yang barbar, bikin Nata tuh senyum-senyum sendiri nyobainnya. Apalagi dicocol ke sambalnya. Aduh, gak sabar deh denger review Nata. Jadi dia dibumbuinnya tuh emang meresap banget ke dalamnya sampai dia ngilangin rasa amisnya. Ditambah tadi aku cocolin pakai sambal mirdotnya ini, jadi makin gurih rasanya. Sekarang Nata pengen cobain ayamnya. Nih. Wah. Gak usah pakai lama, mending dihap aja deh ayam goreng pakai nasi anget ditambah sambal mirdot yang punya cita rasa rating 5. Wah, sekarang kita cobain ya dada ayamnya. Nah, ini tuh kayaknya ya diungkapnya juga lumayan lama nih sobat makan. Soalnya tadi pas aku belah, teksturnya itu udah lumayan kayak bisa ditariknya tuh gampang banget nih. Jadi nggak alot, nggak seret gitu si dagingnya. Sekarang Nata pengen cobain makan ayamnya pakai sambalnya. Nah, biar enak, kita kucurin kali ya sambalnya di sini. Ya. Buat warga plus 62 pasti pada ngiler banget kan makan pakai sambal. Nah,
di sini ada menu sambal yang unik banget, namanya sambal mirdot. Sambal ini terbuat dari irisan bawang merah yang digoreng kering, kemudian diberi irisan tomat dan cabai-cabean, plus diulek bersamaan. Secara bahan sih mirip ya sama sambal bawangnya kayak biasanya, tapi yang bikin makin gurih ya peran bawang gorengnya ini nih. Ini memang ditambahin ini sensasinya berasa lebih gurih lagi. Karena jujur si sambal mirdot ini dia tuh udah gurih banget. Kita cobain makan pakai nasi ya sobat makan. Kita taburin sambalnya. Nah, nih sobat makan. Maknyos banget, ini raos banget. Sobat makan, sekarang tuh udah gak perlu insecure lagi tahu kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari Rating 5. Caranya gampang banget, tinggal ambil HP kamu, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu bisa nonton Rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Makanya mending daripada ketinggalan, scan langsung. Bakal tidur nyenyak deh malam ini karena puas cobain semua menu yang ada di warung spesial sambal Mbah Gundolo. Sate kulit dan sate ususnya punya porsi gak masuk akal, alias gede banget. Kira-kira bakal dapat penilaian apa ya dari Nata? Menurut Nata, warung spesial sambal Mbah Gundolo rasanya Rating 5. Teteh, sobat makan semuanya, siapa yang udah gak sabar dapat rekomendasi makanan dari Rating 5? Nah, kali ini geng Rating 5 lagi berada di daerah Kebun Kawung, Bandung nih. Di sini tuh ada cuangki yang rasanya tuh gak ada duanya alias juara satu. Namanya Cuangki Stasiun. Sobat makan. Nah, karena ini sore-sore lagi hujan, ini cocok banget kita makan yang namanya Cuangki Stasiun. Ini udah banyak banget nih ya isiannya. Semangkuk cuangki spesial ini berisi 2 jenis cuangki, yaitu cuangki lidah dan batagor. Selain itu, ada tahu putih, siomay goreng, bakso urat, serta yang paling unik ada tetelannya juga nih. Eits, cuangki ini juga disiram kuah yang gak kalah menggoda loh karena full kaldu, no tipu-tipu. Nah, ini nih kalau aku lihat nih ya, ini kaldunya tuh kayaknya tasty banget karena kelihatan dari warnanya ya. Warnanya itu gak cuma putih aja, gak plain gitu tuh. Kira-kira rasa kuahnya gimana ya? Cus, kita tanya Aldi. Ini enak banget. Dari rasa kuahnya aja Audi udah gak bisa berword-word lagi deh. Kalau rasa cuankinya gimana nih Audi? Yang paling aku suka dari cuangki itu kan gorengannya. Gorengannya itu gurih banget. Ada kayak rasa ikan-ikan tenggirinya gitu. Dan rasa ikannya tuh kuat, jadi bukan cuma kayak kerupuk biasa. Wah, ini enak banget sumpah. Aku nggak bohong, ini enak banget. Nah, setelah itu aku mau cobain ini. Aku mau cobain yang cuangki batagornya. Nah, ini dia nih yang menarik. Cuanki tapi tengahnya ada isian batagor. Aduh, makin gak sabar buat cobain deh. Ini walaupun udah kena kuah tapi masih crunchy loh. Yang batagor lebih enak lagi. Kenapa? Rasa batagornya itu terasa banget. Enak pol.
Sekarang kita cobain baksonya ya. Nah, ini bakso urat. Dari tadi sih ya, selain cuankinya yang menggoda, bakso bulat full urat ini juga menggoda banget ya sobat makan. Aduh, bikin ngiler deh. Wow, aku kira kadang kalau di cuangki itu kan baksonya aja yang enak, cuangkinya kurang. Atau cuangkinya enak, baksonya kurang. Ternyata ini baksonya juga enak. Uratnya ada, terasa, dan adonan dagingnya lebih banyak daripada tepungnya. Kelihatan ya, tuh pas dibelah nih, pas aku menggigit, pas aku makan. Dan ini lembut banget. Selain ada cuanki batagor, dalam menu cuanki ini juga ada siomay gorengnya loh. Jadi untuk sobat makan pecinta batagor dan siomay juga wajib cobain cuanki satu ini ya. Ini siomay gorengnya. Tuh lihat ya. Porsinya gede, isiannya pun gede. Biasanya tuh kalau misalnya siomay goreng paling isiannya cuma seiprit ya. Tapi ini tuh enggak banyak. Dan ini walaupun kena kuah, lagi-lagi aku bilang ini gorengannya tetap crispy, nggak alot, nggak lembek. Wow, aku surprise-nya ya. Ini semua kondimennya bener-bener dipikirkan satu-satu. Ini siomay gorengnya, siomaynya isiannya enak banget, bener-bener berasa siomaynya. Emang ya, Audi tuh suka banget ngeracik makanan. Nah, menariknya nih sobat makan, sambal yang digunakan di sini tuh bukan sambal biasa-biasa aja. Di sini pakai sambal daun jeruk, pastinya bikin makin seger rasa kuah cuankinya. Aduh, ini sih kayaknya endul banget ya. Ini aku mix semuanya. Ini kuahnya ditambah sama sambal daun jeruknya makin nampol, makin seger lagi. Baksonya ditambah cuangkinya. Kita landingkan ini. Udah puas cobain cuanki super garing dengan kuah yang nyegerin tenggorokan? Pasti sobat makan di rumah penasaran kan? Gimana sih penilaian dari Audi? Jadi kalau menurut aku, cuangki stasiun rasanya roti